Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nuriana, guru kimia di MAN 1 Bandar Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Angkatan 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 12 pada materi elektrolisis. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada pertemuan kali ini yaitu model pembelajaran Project Based Learning. Bagaimana pembelajaran kali ini? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Kalau begitu kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa bertemu lagi di pembelajaran kali ini. Meneruskan pembelajaran pertemuan kita yang lalu, yaitu masih di bab yang sama, yaitu di bab elektrolisis, khususnya untuk topik elektroplating. Oke, untuk hikmatnya pembelajaran kita hari ini, kita buka dulu dengan berdoa bersama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi ya. Oke, Ibu absen dulu. Ahmad Sakib hadir. Anissa Okta. Oke, baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah masuk di pembahasan untuk elektroplating. Kita sudah membahas apa saja minggu lalu? Tentang desain proyek ya, rancangan proyek. Kemudian menentukan apa lagi? Menentukan jadwal proyek ya. Nah, kemudian kalian sudah melaksanakan juga pengerjaannya untuk proyeknya pada hari apa? Kemarin hari Kamis ya, tanggal 20. Oke. Kemarin sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan lancar dan Ibu juga sudah melihat pekerjaan kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu penyajian hasil karya kalian, hasil dari penyepuhan kalian yang akan kalian presentasikan ya, nanti bentuknya berbentuk video, nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikannya. Ibu mau tanya sih, kira-kira masih ingat nggak apa saja yang sudah kita pelajari minggu lalu? Kita minggu lalu mempelajari tentang apa? Elektroplating. Apa sih elektroplating? Coba silakan. Elektroplating, coba. Nada ya? Nada. Silakan Nada. Proses pelapisan logam dengan arus listrik Ya. dan sinyal memindahkan Partikel logam ke partikel yang dilapisi ke partikel yang lapisi. Oke, ya betul. Jadi intinya pelapisan suatu logam ke logam lain ya, dengan menggunakan arus listrik dan suatu elektrolit ya. Jadi untuk memindahkan suatu partikel pelapis ke partikel logam yang dilapisi. Jadi tujuan pembelajaran kita masih tetap sama ya. Kita masih akan melakukan penyepuhan ya. Penyepuhan, merancang prosedur sudah, kemarin menyajikan prosedurnya sudah. Percobaan ini kita ke tujuan yang selanjutnya nih ya. Jadi setelah kalian merancang, menyajikan, kemudian sudah melakukan penyobaan. Nah, sekarang adalah melaporkan hasil penyepuhan itu. Seperti itu tujuan dari pembelajaran pertemuan kita hari ini. Ya, silakan kelompok berapa yang ingin maju? Silakan maju ke depan, Nak. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan disimak ya. Kemudian nanti setelah mempresentasikan boleh mengkritisi atau bertanya. Oke, silakan. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan Agak buat suaranya. kami tentang proses penyepuhan besi terhadap tembaga. Hai guys, kami dari Kota ingin melakukan elektroplating paku dengan tembaga. You got me looking for attention.
Setelah CuSO4 kita tumbuk, kita beri CuSO4 sebanyak 8 gram sehingga berat awal timbangan 25,4 gram menjadi 33,4 gram. Di sini kami pakai konsentrasi 0,2 molar. Yang kedua, CuSO4-nya sudah ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas kimia, lalu dicampurkan dengan Aquades. Lalu diaduk sampai CuSO4-nya terlarut. Setelah larut, kita masukkan larutan CuSO4 tadi ke dalam labu ukur sampai batas ukur yang ditentukan. Sisa CuSO4 yang berada di dalam gelas kimia tadi kita larutkan dengan Aquades, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur. Ketika sampai di pertengahan labu ukur, kita masukkan lagi larutan CuSO4 tadi menggunakan pipet tetes secara perlahan supaya tidak melebihi batas yang disesuaikan. Selanjutnya, kocok supaya larutannya merata, lalu kita pindahkan ke gelas kimia. Langkah selanjutnya, ambil baterai dan kabel penjepit buaya, kabel merah di kutub positif, kabel hitam di kutub negatif. Kabel merah dijepitkan ke CU atau tembaga, kabel hitam di FE besi atau paku. Paku dan tembaga tadi kita celupkan bersamaan ke dalam larutan CuSO4 yang kita buat tadi. Lalu hidupkan stopwatch dan tunggu sampai waktu yang ditentukan. Waktu yang kami tentukan di sini adalah 1 menit 57 detik. Setelah itu kita angkat secara bersamaan. Kesimpulannya adalah penyepuhan ini menggunakan prinsip elektrolisis, sehingga penyepuhan adalah pelapisan dengan logam menggunakan sel elektrolisis untuk memperindah penampilan dan pencegahan korupsi. Benda yang akan disepuh dijadikan katode atau Fe dan logam penyepuh Cu sebagai anode. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan elektrolit dari penyepuh seperti pada penyepuhan tembaga adalah CuSO4 dan lamanya proses penyepuhan mempengaruhi ketebalan. Oke, itu tadi video dari teman kalian. Dipersilakan temannya kalau ada yang mau tanya. Kita beli aplaus dulu. Keren. Yuk, silakan kalau ada yang. Dari presentasi kami ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Yuk. Silakan, Nak. Ya, silakan. Izin bertanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurhaliza Sulin. Ingin menanyai apakah larutan elektrolit dalam praktikum ini harus menggunakan CuSO4 saja atau ada yang lain? Lalu kenapa harus larutan tersebut? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk menjawab. Ya, apakah bisa kalau pakai elektrolit yang lain? Saya mau jawab, tapi ini itu ion logam yang dipakai itu harus sama dengan ion logam pelapis. Jadi kalau misalnya nggak pakai CuSO4 dia nggak bisa, harus yang sama dengan logam. Kan logam yang kita gunakan penyepuhnya itu Cu, maka elektrolitnya juga yang mengandung Cu. Gitu. Jadi yang mengandung ion penyepuhnya seperti itu ya. Ya, gimana? Sudah bisa diterima? Oke, yuk kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Datang. Oke, di sini setelah melihat PPT dan video kami tadi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Sauki. Ya, Sauki dulu. Jadi saya Sauki Rahmat dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa sih kegunaan baterai itu untuk pada proses elektrolysis? Ya, untuk proses ini baterai berfungsi sebagai apa? Silakan. Jawab. Fungsi baterai pada proses penyepuhan memindahkan partikel logam pelapis ke material yang tidak dilapis. Jadi sebagai ini ya, sumber arus? Oh ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ya tuh temennya. Silakan berdiri. Saya Rasanya ini dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa kalian menggunakan logam tembaga sebagai pelapis? Ya, biar kedengaran. Ya, coba. Jadi kan tembaga itu punya tataran yang baik, juga daya tembus yang tinggi. Jadi dia sebagai pelapisan yang dilapisi sebagai pelapisan paku gitu. Jadi dia Lebih baik. berpindah gitu. Oh ya, jadi bisa menjadi pelapis yang baik. Ya, alasannya bahwa Cu itu
bisa digunakan sebagai pelapis yang baik ya untuk melapisi besi seperti itu. Ya, Ibu ulangi, Ibu akan mengevaluasi sedikit apa yang sudah kalian tayangkan tadi ya. Jadi tadi ada kelompok berapa yang menanyakan membuat larutannya itu diangkat, tidak boleh seperti itu ya. Mana coba monitor nggak lihat ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau mau melakukan sesuatu tetap taruh di atas meja ya. Jelas kalau di meja di atas meja kemudian kalian akan masuk seperti itu ya. Jadi tidak boleh diangkat karena itu akan berbahaya ya. Kalau di dalam lab lebih baik kita menaati aturan-aturan bagaimana kita seharusnya ada di dalam lab. Jadi tidak boleh diangkat. Kemudian ada lagi tadi Ibu lihat ini ya proses penyepuhan. Ya, proses penyepuhan tadi ada sebagian yang sudah menyebutkan bahwa di pupuk positif disambungkan ke CU atau ke besi, itu harusnya disebutkan biar paham ya. Terus pupuk negatif disambungkan ke CU atau besi itu harusnya dijelaskan. Kan kalau dalam elektrolisis katoda itu bermuatan apa? Bentuknya kalau negatif, katoda negatif. Ya, jadi kalau katoda berkutub negatif itu nanti akan disambungkan ke elektrodanya apa? Besi atau CU? Besi. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi itu tadi harusnya dijelaskan, begitu juga dengan untuk si elektroda CU harus dijelaskan juga karena tadi ada beberapa yang tidak. Oke, itu tadi presentasi kalian dan sedikit evaluasi dari Bu. Secara umum sudah sangat bagus dan videonya juga sangat kreatif, ya, sangat menghibur juga. Walaupun menghibur tapi juga esensinya tidak hilang gitu ya, esensinya tidak tetap disampaikan di situ seperti itu ya. Jadi tujuannya kan kalau orang melihat video itu jadi tahu oh ini proses penyepuhan gitu ya. Oh ini reaksinya. Oh ini bahan-bahannya. Jadi tahu di situ gitu ya. Oke. Demikianlah tadi proses pembelajaran kita. Kita masuk ke tahap akhir pembelajaran kita. Kita sedikit menyimpulkan sih apa yang sudah kita pelajari. Jadi elektroplating itu apa? Penyepuhan itu apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Kita menyimpulkan bersama. Silakan. Apa itu elektroplating atau penyepuhan? Yuk, silakan anak. Proses pelapisan logam menggunakan apa? Menggunakan arus listrik solar dan menggunakan apa lagi? Elektrolit, halogen pelapis ya, dan menggunakan elektroda ya, seperti itu. Oke, bagus. Itulah tadi inti dari kesimpulan kita. Kemudian logam penyepuh diletakkan di mana? Logam penyepuh di anoda. Kalau logam yang disepuh diletakkan di katoda. Ya, prosesnya di anoda terjadi reaksi oksidasi, katoda terjadi reduksi. Oke, udah paham ya? Oke. Itu tadi kesimpulan yang kita dapatkan bersama. Selanjutnya kita akan melakukan seperti yang sudah Ibu janjikan bahwa kita pertemuan ini akan diadakan post-test. Silahkan dibuka post-testnya sudah Ibu kirimkan di WA ya, dibuka di grup kelas, dibuka post-testnya, silahkan dikerjakan. Nah, untuk mengakhiri ini sebelumnya Ibu ingin merefleksi sih ya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ingin bertanya juga sih bagaimana sih model pembelajaran ini yang berbasis dengan project, berbasis proyek ya, dengan menjalankan proyek ini terkait dengan pengalaman belajar kalian. Bagaimana pengalaman belajar kalian? Ya, silakan Nak. Saya seneng banget sama pembelajaran kayak gini, soalnya saya juga kan praktek. Jadi kalau teori-teori itu saya kadang kayak bingung gitu. Ini digimanain. Iya, Jadi kalau praktek-praktek ini lebih gampang banget buat saya. Iya, jadi lebih tahu apa itu elektroda aja nggak tahu ya, apa kalau kita tidak mempraktekkan ya. Kemudian apa yang di katoda, apa yang di anoda, bagaimana reaksinya seperti itu ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi? Bagaimana dengan pengalaman belajar kali ini? Ya, silakan. Mungkin kali ini modelnya lebih kayak terprosedur ya. Iya. Hari ini kita bakal pertama tuh kita bakal kayak Ibu tuh ngejelasin dulu apa sih elektroplating, materi-materinya. Sedangkan nanti minggu depan lagi kita bakal ada proyeknya, ada gitu. Ada ini gitu. Kita bakal lebih dalam lah untuk mempelajari tentang elektroplating. Tentang konsep tersebut. Oh ya. Terus yang ketiga ada presentasi. Presentasi itu menurut saya kayak ngulang lagi apa aja sih yang kita dapat selama ini yang selama kita pelajarin pada materi.
Oke ya, sip, bagus. Ya, terima kasih sekali atas masukan-masukannya, dan itu akan menjadi evaluasi dan masukan buat Ibu untuk pembelajaran selanjutnya ya. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita, semuanya sudah kita jalani proses pembelajaran kita. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab kimia unsur ya, untuk pertemuan selanjutnya. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beri aplaus untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih.